Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Erlani Margelestari yang bertugas di Puskesmas Bantul 1. Saat ini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan screening DTKB dengan instrumen stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pada anak umur 6 bulan. Jadi pada anak umur 6 bulan nanti akan dilakukan screening. Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Untuk deteksi dini penyimpangan perkembangan menggunakan instrumen KPSP dan tes daya dengar. Formulir deteksi dini tumbuh kembang anak mulai diisi Puskesmas Bantul 1, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Namanya sinten Mbak Adik? Sauki Pasha Narendra. Sauki Pasha Narendra, nggih. Nama ayahnya? David Sudrajat. Ibu? Lina Rafika. Ini RT berapa nggih? Tas Kumbang nggih? Sumuran. Sumuran. RT 07. Sekarang tanggal 29 bulan 11 tahun 2022. Tanggal lahirnya 06. Berarti sekarang 6 bulan nggih. Ada keluhan terkait tumbuh kembang mboten, Mbak? Enggak ada. Tumbuh kembang enggak ada keluhan nggih? Enggak ada. Oke, kita mulai untuk pengukuran lingkar kepala nggih. Iya, ngerti lu. Dua mana pinjam? Palingnya mana? 43. Iya, udah ya. Lingkar kepalanya 43. Oh ya, sayang. Dibantu ya. Udah. Panjang badannya tadi 65 cm, beratnya tadi 8,01. Gitu nggih. Kita lanjut pemeriksaan KPSP nggih. Kemudian kita lanjut melakukan KPSP untuk bayi umur 6 bulan. Untuk penilaian KPSP yang pertama yaitu pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang lain. Penilaian KPSP yang kedua, dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab tidak bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan atau kiri atau ke dadanya. Untuk penilaian KPSP yang ketiga, sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi. Jangan meletakkan di atas telapak tangan bayi. Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik? Penilaian KPSP yang keempat, ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti pada gambar? Untuk penilaian KPSP yang kelima, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira, bernada tinggi, atau memekik tetapi bukan menangis? Oh iya, bilang apa? Mbak Diki kan nggih sering pun napa bengok ngoceh ngoten nggih? Saged. Penilaian KPSP yang keenam, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dari telentang ke telungkup atau sebaliknya? Mbak Niki adik saking rumah terus mengkurap saged rumah boleh mboten? Saged. Pun sering? Nggih. Biasanya kepripun? Dan biasanya tinggal asah-asah, biasanya pas tidurnya di pojok sini bangun-bangun pun teng mriki berarti kan dhewe wis limbang-limbang dhewe nggih. Iya. Oh, pinter. Ini mainannya. Oh iya. Oh, pinter.
Penilaian KPSP ke-7, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar, atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri? Asyik. Anak pintar. Nih, boleh nih. Iya, senyumnya mana senyumnya? Asyik. Ya. Kedelapan, dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis, atau uang logam? Jawab tidak jika ia tidak dapat mengarahkan pandangannya. Penilaian KPSP ke-9 yaitu dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangannya? Penilaian KPSP terakhir, pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya, lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti pada gambar? Jawab tidak bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar. Sekarang yang tes daya dengar nih, kalau pas adik bubuk, terus jenengan bicara atau kakaknya pas rame, dia gerak mboten atau bangun mboten? Bangun. Kaget terus bangun ya. Oke, terus yang kedua, pernah nggak ini saat posisi adik tidur, terus jenengan duduk di dekat kepalanya adik, pas nggak terlihat oleh adik, terus jenengan tepuk tangan dengan keras atau jenengan ngomong dengan keras, terus bayinya dia terkejut nggak? Terkejut, langsung bangun. Langsung bangun kayak pas tadi juga nih. Sip. Terus yang ketiga, kalau ada suara misalnya suara guguk, terus piring jatuh atau suara batuk gitu, adik kaget nggak? Kaget, tapi lebih kagetnya pas tepuk. Oh gitu ya. Oke sip, berarti normal nih. Sekarang kita penilaian dari awal nih Mbak Nggih. Mbak ini tadi nggak ada keluhan nih mengenai tumbuh kembangnya. Terus tadi kan beratnya 8,01, panjang badannya 65 cm. Ini kalau dilihat dari sini, panjang badannya kan 65. Ini 65 cm untuk anak laki-laki. Terus beratnya 8,1, ini masuk yang normal nih Mbak Nggih. Ya, jadi ini isinya gizi baik, tidak lebih tidak kurang. Terus lingkar kepalanya 43, normal juga. Perkembangan anak tadi dari KPSP yang sudah kita tes tadi ada 10 pertanyaan tadi. Ini semuanya jawabannya iya. Anak bisa melakukan semuanya. Jadi perkembangan anaknya sesuai. Kemudian untuk tes daya dengar tadi, untuk 3 pertanyaan nih tadi nih, ya semuanya. Jadi perkembangan anaknya bagus gitu nih. Dari untuk anak umur 6 bulan itu tesnya dari berat badan, panjang badan itu normal enggak, sudah baik. Lingkar kepalanya juga normal. Perkembangan anaknya sesuai. Kemudian daya dengarnya juga normal. Gitu nih Mbak Gih. Jadi nggak ada keluhan. Besok saat posyandu datang lagi nih, nanti adik umur 9 bulan kita cek lagi. Ya, gitu nih Mbak Gih, ada yang ditanyakan? Bukan ya. Sampun matur nuwun ya Mbak.